Mr. Utterson, pengacara, adalah laki-laki berparas kaku yang tidak pernah dicerahkan oleh senyuman. Sikapnya dingin, kikuk, pemalu, dan kurang peka. Sosoknya langsing, jangkung, dan membosankan. Tapi, entah bagaimana, ia orang yang menyenangkan. Dalam acara-acara pertemuan yang santai, kalau minuman anggur yang disajikan sesuai dengan seleranya, sesuatu yang jelas-jelas manusiawi akan terpancar dari sinar matanya. Sesuatu yang tak pernah muncul dalam pembicaraan-pembicaraannya, melainkan seringkali hanya muncul dalam bentuk tanda-tanda hening di wajahnya seusai makan malam, dan lebih sering dan jelas pada tindakan-tindakan hidupnya. Ia sungguh-sungguh keras terhadap dirinya sendiri, meminum gin saat sendirian saja, untuk meredam seleranya terhadap minuman-minuman berkelas. Dan meskipun ia menyukai pertunjukan teater, sudah 20 tahun ini ia tidak pernah mengunjungi satupun. Tetapi, ia mempunyai toleransi yang cukup tinggi terhadap orang lain. Kadang-kadang, ia suka merenung-renung sendiri, nyaris dengan perasaan cemburu, tentang semangat liar mereka-mereka yang terlibat dalam berbagai tindakan yang menyalahi hukum. Dan dalam situasi-situasi sulit, ia cenderung membantu daripada mengkritik. Aku cenderung sealiran dengan Kain. Seringkali ia berkomentar lucu seperti itu. Aku membiarkan saudaraku memilih setan dengan caranya sendiri. Dengan karakter demikian, seringkali ia jadi dijauhi oleh para kenalannya. Sementara, bagi orang-orang yang terjerat masalah, dirinya adalah penyelamat. Dan terhadap orang-orang itu juga, sepanjang mereka muncul di ruang kerjanya, ia tidak pernah mengubah karakternya sedikit pun. Tidak diragukan lagi. Hal itu sesuatu yang mudah bagi Mr. Utterson. Karena pada dasarnya, ia orang yang tertutup. Bahkan persahabatan-persahabatannya kelihatannya juga didasari oleh karakter-karakter yang beragam itu. Bagi seseorang yang biasa-biasa saja, mempunyai banyak teman tanpa perlu bersusah payah adalah suatu pencapaian. Dan itulah yang terjadi dengan pengacara kita ini. Teman-temannya adalah orang-orang yang seprofesi dengan dirinya, atau mereka yang telah mengenalnya lama sekali. Rasa sukanya terhadap mereka bak tanaman merambat, tumbuh seiring dengan berjalannya waktu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan objek yang bersangkutan. Oleh karenanya, tidak diragukan lagi, begitulah ikatan antara dirinya dengan Mr. Richard Enfield, salah seorang sepupu jauhnya, orang terkenal. Banyak orang tidak habis pikir tentang apa yang mereka lihat pada diri satu sama lain, atau topik apa yang mereka sukai bersama. Menurut cerita orang-orang yang kebetulan bertemu mereka saat berjalan-jalan bersama di hari Minggu, keduanya tidak saling bercakap-cakap. Keduanya terlihat benar-benar bosan, dan akan menyapa teman manapun yang kebetulan berpapasan dengan perasaan lega yang terlihat jelas. Meskipun demikian, kedua laki-laki itu selalu mempertahankan acara jalan-jalan bersama mereka di hari Minggu tersebut, dan menganggapnya sebagai puncak acara setiap minggu. Mereka bukan saja akan mengesampingkan acara-acara lainnya yang lebih menarik, melainkan juga menolak pertemuan-pertemuan bisnis. Semuanya hanya agar mereka bisa menikmati acara jalan-jalan bersama di hari Minggu itu tanpa terusik. Pada saat berjalan-jalan bersama itulah, suatu kali mereka memasuki sebuah jalanan kecil di suatu wilayah yang sibuk di kota London. Jalanan itu sempit dan boleh dibilang sepi. Meskipun selama hari-hari kerja, keadaannya selalu ramai dan sibuk oleh banyaknya transaksi perdagangan yang berlangsung di sana. Para penghuninya, kelihatannya, berhasil semua dalam bisnis, dan mereka seolah-olah berlomba-lomba untuk menjadi semakin sukses lagi, dan memajang kemakmuran yang mereka peroleh dalam bentuk yang seronok, sehingga bagian depan toko-toko di sepanjang jalanan itu tampak sangat mengundang, seperti sederetan pramuniaga wanita yang tersenyum ramah. Bahkan di hari Minggu,
Ketika tirai-tirai sudah diturunkan untuk menutupi pajangan-pajangan yang menarik dan kondisinya tampak sepi dari orang-orang yang lalu lalang, jalanan itu masih mencolok mata bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang kumuh, seperti api di dalam hutan. Kerai-kerai toko yang baru dicat, logam-logam yang digosok sampai mengilap, keadaannya yang cukup bersih dan rapi, langsung menarik perhatian dan menyenangkan mata siapapun yang kebetulan melintas. 2 pintu dari sebuah tikungan di sebelah kiri ke arah timur, deretan toko itu terputus oleh jalan masuk sebuah pekarangan. Dan persis di tempat itu, sebuah gedung yang teramat jelek menjulurkan atap tirisnya ke arah jalanan. Gedung itu berlantai 2 dan tidak berjendela. Pokoknya, tidak ada apapun selain sebuah pintu di lantai dasar dan dinding luntur di lantai atasnya. Dari penampilannya bisa disimpulkan bahwa gedung itu sudah lama dibiarkan tidak terurus. Pintu itu yang tidak dilengkapi dengan bel atau alat pengetuk tampak pecah-pecah dan belang-belang warnanya. Para gelandangan suka beristirahat di depannya dan menggeretkan batang-batang korek api di daun pintunya. Anak-anak kecil berjualan di atas telundakannya. Murid-murid sekolah menorehkan pisau-pisau mereka di ambangnya. Dan hampir selama 1 generasi, tidak seorang pun berusaha mengusir para pengunjung yang beraneka ragam itu, atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mereka timbulkan. Mr. Enfield dan Mr. Utterson berjalan di seberang jalanan. Tapi, ketika mereka sampai di hadapan gedung tersebut, Mr. Enfield mengangkat tongkatnya dan menunjuk. "Apa kau pernah melihat pintu itu?" tanyanya. Dan ketika temannya mengiyakan, ia melanjutkan dengan, "Pintu itu membuatku teringat pada sebuah kisah yang sangat aneh." "Sungguh?" sahut Mr. Utterson dengan sedikit perubahan pada nada suaranya. "Kisah apa itu?" "Nah, beginilah kisahnya," jawab Mr. Enfield. "Aku sedang pulang ke rumah dari suatu tempat di ujung dunia. Sekitar pukul 3 pagi di suatu musim dingin yang gelap. Dan aku harus melintasi sebuah wilayah kota di mana tidak ada apa-apa yang bisa dilihat selain lampu-lampu. Jalanan demi jalanan, dan semua orang sedang tertidur pulas. Jalanan demi jalanan, semuanya terang benderang bak arak-arakan, dan kosong melompong seperti gereja. Sampai akhirnya, aku mulai membayangkan yang tidak-tidak, dan memasang telinga tajam-tajam. Sementara di dalam hati terus berdoa, semoga aku menjumpai seorang polisi. Tiba-tiba aku melihat 2 sosok manusia. Yang satu seorang laki-laki kecil yang berjalan cepat ke arah timur, sementara yang lainnya lagi adalah anak perempuan. Mungkin berumur 8 atau 10 tahun, yang berlari secepat-cepatnya di sepanjang sebuah jalanan yang berlawanan. Nah, keduanya kemudian saling bertumbukan di tikungan, dan terjadilah insiden seram itu. Laki-laki itu dengan tenang menginjak-injak tubuh anak perempuan itu, dan membiarkannya menjerit-jerit di tanah. Kedengarannya memang tidak terlalu parah, tapi benar-benar bukan perbuatan yang pantas. Pokoknya, tidak seperti seorang laki-laki. Kelihatannya seperti juggernaut sialan. Aku langsung berteriak, berlari cepat memojokkan laki-laki itu, dan membawanya kembali ke tempat sekelompok orang sudah mulai berkerumun di seputar anak perempuan yang menjerit-jerit itu. Laki-laki itu benar-benar tenang sikapnya, dan sama sekali tidak melawan. Ia hanya menatapku lekat-lekat dengan tatapan sangat seram, sehingga membuatku merinding. Orang-orang yang berkerumun itu adalah anggota keluarga perempuan anak itu, dan tidak lama kemudian muncul seorang dokter. Anak perempuan itu ternyata habis disuruh memanggilnya. Nah, anak itu sebenarnya tidak apa-apa, hanya kaget saja. Begitulah menurut dokter itu. Dan kamu mungkin mengira itulah akhir dari peristiwa tersebut. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Aku langsung membenci laki-laki itu begitu aku melihatnya. Begitu pula dengan keluarga anak perempuan itu, yang mana bisa dimaklumi. Tetapi dokter itulah yang justru menarik perhatianku. Ia seorang dokter umum biasa, dengan tampang biasa pula, kecuali aksen Edinburgh-nya yang kental dan sikapnya yang emosional seperti bagpipe. Nah, sama seperti kami,
Setiap kali dia melihat tawananku, aku melihat dokter itu menjadi geram dan ingin membunuhnya. Aku tahu apa yang ada di dalam benaknya. Persis seperti dia tahu apa yang ada di dalam benakku. Dan karena membunuh seseorang adalah tindakan melanggar hukum, maka kami mengambil jalan terbaik kedua. Kami memberitahu laki-laki itu bahwa kami akan dan bisa membuat skandal dari peristiwa itu, yang akan merusak namanya dari ujung kota London yang satu ke ujung lainnya. Apabila dia mempunyai teman-teman atau kepercayaan, maka kami akan memastikan ia kehilangan semuanya. Dan sepanjang waktu itu, sementara kami berseru-seru dengan geram, kami juga sibuk mencegah para wanita untuk tidak mendekatinya, karena mereka benar-benar histeris. Tidak pernah aku melihat kerumunan orang dengan wajah-wajah sebengis itu. Tetapi, laki-laki itu sendiri yang berdiri di tengah-tengah kerumunan dengan sikap tenang yang misterius, aku bisa melihat bahwa dia ketakutan sebenarnya, menutupinya dengan baik seperti setan. Apabila kalian berniat untuk membesar-besarkan peristiwa ini, katanya, sudah pasti aku tidak berdaya. Tidak ada orang yang suka terlibat dengan skandal apapun, katanya. Sebutkan saja jumlah yang kalian inginkan. Nah, kami pun memerasnya dengan jumlah 100 pon untuk keluarga anak perempuan itu. Dia jelas-jelas terlihat keberatan. Tapi, karena kami semua terlihat sangat geram saat itu, dia pun mengalah. Hal berikutnya adalah mendapatkan uang itu. Dan, kau pikir kemana dia mengajak kami selain ke tempat dengan pintu itu? Dia mengeluarkan sebuah anak kunci, masuk ke dalam, dan tidak lama kemudian muncul kembali sambil membawa 10 pon dalam bentuk emas dan selembar check out untuk sisanya yang bisa diuangkan oleh si pembawa, dan ditandatangani oleh sebuah nama yang tak bisa kusebutkan, meskipun itu salah satu hal penting dalam kisahku. Yang jelas, nama itu sangat terkenal dan seringkali dicetak. Jumlah yang tertera di cek itu terlihat meyakinkan, tapi tanda tangannya jauh lebih bernilai apabila memang asli. Aku sengaja berujar kepada laki-laki itu bahwa cek tersebut terlihat meragukan, dan bahwa seseorang dalam kehidupan nyata tidak akan memasuki sebuah pintu gudang pada pukul 4 dini hari dan muncul kembali sambil membawa selembar cek dengan tanda tangan orang lain senilai hampir 100 pon. Tetapi, laki-laki itu tidak terpengaruh dan menyahut santai. Tenang saja, katanya. Aku akan tinggal bersama kalian sampai bank buka dan menguangkan cek itu sendiri. Jadi, kami pun berangkat bersama-sama. Si dokter, ayah anak perempuan itu, teman kami yang misterius, dan diriku. Kami melewatkan sisa malam itu di ruang kerjaku. Dan keesokan paginya, setelah semua orang sarapan, kami pun pergi menemui seorang petugas bank. Aku memberikan cek itu dan berujar bahwa aku yakin cek itu palsu. Ternyata aku keliru. Cek itu benar-benar asli, ujar Mr. Utterson. Kulihat kau sependapat denganku, sahut Mr. Enfield. Ya, itu kisah yang buruk. Karena laki-laki itu adalah orang yang tidak bisa diharapkan, tidak bermoral. Sementara orang yang menulis cek itu adalah orang dengan citra yang tinggi, sangat terkenal pula. Dan membuat kisah ini semakin buruk lagi, sering berbuat kebajikan. Pemerasan kurasa. Seseorang yang jujur terpaksa membayar untuk menutupi sebuah skandal di masa mudanya. Rumah pemerasan. Begitulah julukan yang kuberikan kepada tempat dengan pintu itu. Meskipun tentu saja, kau tahu, hal itu sama sekali tidak menjelaskan apa-apa. Lanjut Mr. Enfield, dan sesudahnya ia termenung-menung sendiri. Kemudian, ia disadarkan oleh Mr. Utterson yang tiba-tiba bertanya, "Dan kau tak tahu siapa penulis cek yang tinggal di sana?" "Tempat yang tidak pantas, bukan?" sahut Mr. Enfield. "Tapi aku kebetulan memperhatikan alamatnya. Dia tinggal di sebuah alun-alun atau semacamnya."
Dan kau tidak pernah bertanya tentang tempat dengan pintu itu? Tanya Mr. Utterson. Tidak, aku mempunyai kepekaan, sahut Mr. Enfield. Aku kurang suka mengajukan pertanyaan. Menurutku, itu mirip dengan hari penghakiman. Kau mulai mengajukan pertanyaan, dan hal itu seperti membalik batu. Kau duduk tenang di atas bukit, sementara batu itu menggelinding turun, menggerak-gerakkan batu lainnya, dan tidak lama kemudian, seseorang yang biasa-biasa saja, benar-benar yang tidak terpikirkan olehmu, digebuk kepalanya dari belakang di kebunnya sendiri, sampai-sampai keluarganya terpaksa mengganti nama mereka. Tidak, itu adalah prinsipku. Semakin sesuatu terlihat aneh, semakin sedikit aku mengajukan pertanyaan. Bagus juga prinsip itu, ujar si pengacara. Tapi aku sudah mencari tahu tentang tempat itu sendiri, lanjut Mr. Enfield. Kelihatannya bukan sebuah rumah tinggal. Tidak ada pintu lain, dan tidak seorang pun masuk atau keluar dari pintu yang satu itu, selain laki-laki misterius tersebut. Dan itu pun jarang sekali. Ada 3 jendela yang membuka ke arah pekarangan di lantai atas, tidak satu pun di lantai bawah. Dan jendela-jendela itu pun selalu tertutup, tapi bersih. Kemudian ada cerobong asap yang biasanya mengepulkan asap. Jadi seseorang pasti tinggal di sana. Tapi kelihatannya tidak begitu. Bangunan itu sendiri nyaris memenuhi seluruh pekarangan, sehingga sulit mengatakan di mana tepi-tepinya. Kedua laki-laki itu kemudian meneruskan perjalanan sambil berdiam diri. Selanjutnya, Enfield, kata Mr. Utterson. Prinsipmu sungguh-sungguh bagus. Ya, kurasa begitu, balas Mr. Enfield. Meskipun demikian, lanjut pengacara itu, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Aku ingin menanyakan nama laki-laki yang menginjak-injak anak perempuan itu. Nah, sahut Mr. Enfield, aku tidak melihat ruginya memberitahukan nama itu kepadamu. Namanya Hyde. Kata Mr. Utterson. Bagaimana rupanya? Tidak mudah menggambarkan rupanya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan penampilannya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang benar-benar menyebalkan. Belum pernah aku melihat seorang laki-laki yang begitu tidak aku sukai. Tapi herannya, aku tidak tahu alasannya. Dia pasti mempunyai suatu kelainan. Ada kesan keterbelakangan mental yang kuat. Meskipun aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Dia bertampang luar biasa, tapi aku tidak bisa menjabarkan apanya yang luar biasa. Tidak, aku tidak bisa menjabarkannya. Aku tidak bisa menggambarkannya. Dan alasannya bukan karena ingatanku tentang dirinya sudah memudar. Karena aku tahu, aku bisa membayangkan dirinya sekarang juga. Mr. Utterson sekali lagi berjalan sambil berdiam diri. Kelihatan jelas bahwa ada sesuatu yang membebani pikirannya. Kau yakin dia menggunakan anak kunci untuk membuka pintu itu? Tanyanya pada akhirnya. Temanku yang baik, ujar Mr. Enfield dengan kaget. Ya, aku tahu, kata Mr. Utterson. Aku tahu pertanyaanku kedengarannya aneh. Sesungguhnya, apabila aku tidak menanyakan nama pihak satunya, itu karena aku sendiri sudah mengetahuinya. Kau tahu, Richard, kisahmu mengingatkan diriku. Apabila ada suatu detail yang lupa kau ceritakan tadi, lebih baik kau kemukakan sekarang. Apakah itu sebuah peringatan untukku? Balas temannya dengan sedikit nada tersinggung. Tapi aku sudah benar-benar teliti menuturkannya kepadamu. Laki-laki itu menggunakan sebuah anak kunci. Yang lebih penting lagi, dia masih menyimpannya. Aku melihatnya menggunakan anak kunci itu, tidak lebih dari seminggu yang lalu. Mr. Utterson mendesah panjang, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan Mr. Enfield pun melanjutkan. Ini sebuah contoh lain, mengapa kita lebih baik tidak mengatakan apa-apa, katanya. Aku malu dengan mulutku yang cerewet. Ayo,
Kita berjanji untuk tidak pernah mengungkit-ungkit kisah ini lagi. Dengan senang hati, sahut pengacara itu. Aku berjanji kepadamu, Richard.